Market gimana teman-teman? Merah ya. Jadi 4 alasan ini gue berikan ya, jangan asal beli waktu saat merah atau sedang dip ya. Pada rasa ini gue kasih ke teman-temannya kenapa timing koreksi ini butuh strategi yang cerdas ya. Jadi apakah teman-teman pernah merasa terjebak saat harga jatuh dan langsung buru-buru untuk buy the dip ya? Ternyata membeli koreksi bukan soal cepat-cepat ya, melainkan soal strategi ya. Jadi di kali ini, video ini ya, gua akan bongkar 4 alasan kenapa bottoming butuh waktu, resiko koreksi susulan, pentingnya multiple entry ya untuk main di support, khusus main support itu ya, dan bahaya pikiran irasional saat market merah ya. Tetap bersama gua ya sampai akhir video ini ya, jadi kalian bisa menemukan rahasia untuk menyelamatkan modal kalian dan mengubah cara pandang teman-teman terhadap pasar, khususnya pada saat dip. Simak sampai selesai. Kenapa buy the dip tidak boleh buru-buru? Ini alasannya. Banyak orang yang merasa selalu terburu-buru untuk membeli dip atau koreksi. Alasannya dengan diskon lah, atau ini less than dip lah ya kan, masih banyak lagi. Padahal nih, nyatanya membeli koreksi itu harus direncanakan dulu ya, butuh strateginya dulu. Apa alasan membeli koreksi tidak boleh terburu-buru? Ini alasannya. Yang pertama, bottoming butuh waktu. Tidak ada alasan yang lebih logis selain bottoming membutuhkan waktu ya. Misalnya nih ya, pada saat V-shave ya, recovery atau keadaan dimana harga langsung bounce back setelah koreksi, sangat kecil kemungkinan untuk terjadi. Dari perspektif makro, butuh waktu mingguan bahkan bulanan untuk harga bisa naik kembali lagi ke titik tertingginya atau titik normalnya lah gitu. Itulah mengapa meskipun ketinggalan membeli koreksi, ada chance harga konsolidasi dulu ya, dan memberikan kita waktu untuk berpikir dan bahkan menyusun strategi ya. Yang kedua, potensi koreksi susulan. Bisa jadi kalian udah beli nih, buru-buru ayo buru-buru beli ya, ternyata turun lagi, itu namanya koreksi susulan ya kan. Nah, koreksi susulan ini kadang tidak hanya terjadi sekali, namun bisa terjadi beberapa kali, bahkan lebih dari 3 kali. Itulah mengapa sangat sulit untuk timing the bottom, sehingga kita bisa expect akan ada koreksi susulan yang mungkin bisa terjadi lagi. Identifikasi support kuat di time frame besar untuk mengidentifikasi di mana area support yang memungkinkan. Yang ketiga, gunakan multiple capital. Ketika kita mencoba timing the bottom ya dalam satu waktu saja, maka ada potensi harga terus turun ya, atau lagi sedang downtrendnya. Dan ketika kita menggunakan modal kita untuk entry dalam jumlah besar dan harga masih turun, maka lebih baik untuk melakukan multiple entry atau entry secara bertahap-tahap ya, daripada kehabisan kapital dan panik karena harga masih terus turun. Jadi pelan-pelan gitu, yang buru-buru ya. Yang keempat, yang terakhir ya, ketika market ini sedang merah, pikiran menjadi tidak rasional atau kita menjadi nggak berpikir jernih lah ya. Jadi pada saat harga mengalami koreksi, kadangkala pikiran kita ini tidak rasional ya, dan cenderung ingin segera melakukan sesuatu, entah itu jual, entah itu beli ya. Banyak juga yang saking tidak rasionalnya nih ya, ada juga orang yang membeli koreksi dengan leverage sehingga mengalami koreksi yang terus tambah gitu ya, dalam kehilangan aset yang mereka miliki ya. Cobalah untuk ambil waktu sejenak dan berpikir matang, berpikir jernih ya, tentang aksi yang akan teman-teman lakukan ketika koreksi sedang terjadi ya. Oke, dalam menghadapi koreksi ini teman-teman ya, jangan biarkan emosi teman-teman ini menguasai strategi teman-teman yang matang. Strategi matang adalah kunci utama dengan memahami bahwa proses bottoming memerlukan waktu ya, adanya potensi koreksi susulan, pentingnya multiple entry ya, serta menjaga pikiran teman-teman agar tetap rasional. Jadi jika kalian telah membekali diri untuk membuat keputusan investasi yang lebih bijak, ingat ya, setiap langkah kecil yang penuh dengan perhitungan hari ini akan membawa teman-teman lebih dekat ke puncak kesuksesan di masa depan. Jadi tahap-tahap yang asal
buru-buru gitu ya, pasti bertahap. Naik puncak itu bertahap ya, kayak naik tangga aja bertahap ya. Jadi teruslah bersama gua ya, bersama channel ini untuk menggali insight dan strategi investasi teman-teman yang lebih dalam lagi di channel ini ya, karena gua berkomitmen untuk membantu teman-teman membangun fondasi keuangan yang kuat dan menginspirasi perjalanan investasi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama gua. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat.